Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'a nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha faqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya baca tadi pertama surah Al-Isra ayat 1 itu berkaitan dengan Isra dan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi abdihi, hambanya, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjid aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad, ayatina, ayat-ayat kami. Dalam surah An-Najm ayat yang ke 6, bahwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di atas langit yang paling tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan tambah mendekat. Fakana qaba qausaini au adna, sampai kepada dekatnya antara dua kaus, dua busur anak panah atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, dan dia mewahyukan kepada hambanya apa yang akan diwahyukannya. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah, dan tidak akan dustalah hatinya apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, apakah engkau akan membantahnya atas apa yang dilihatnya? Laqad ra'a nazlatan ukhra, dia telah melihatnya, malaikat pada tempat yang di inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga. Yaksa sidrata ma yaksa, tertutuplah sidratul muntaha, apa yang menutupinya. Indaha ma mazagal basaru wa ma tagha, tidak akan salahlah apa yang dilihatnya dan tidak akan melampaulah apa yang dilihatnya, betul-betul tepat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra,
Maka dia telah melihat ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhannya yang sangat besar. Dua ayat inilah maka munculnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra daripada ayat yang pertama surat Al-Isra, karena Nabi asri Isra berjalan daripada berjalan di waktu malam. Nabi jalan waktu malam daripada Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi daripada Masjidil Aqsa Mi'raj, a'raja ya'rju mi'rajun, naik ke langit. Itu dalam ayat An-Najm tadi, dia telah sampai di langit, semua dekat kepada Allah, dan auha ila abdi ma auha, mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Bukti yang betul-betul sampai ke langit karena dia sampai ke Sidratul Muntaha. Indahu Sidratul Muntaha, dia sampai indahu jannatul ma'wa, dia dompet surga. Ini konsep Isra dan Mi'raj. Saya hanya ingin cakap tentang kenapa ada Isra dan Mi'raj, dan untuk apa kepada kita peristiwa Isra dan Mi'raj daripada ayat ini. Pertama tadi Allah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jalan dulu. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Haram adalah suci. Masjidil Haram masjid yang suci. Al-Aqsa adalah makna bahasa Aqsa sesuatu yang paling jauh. Maka Masjidil Aqsa masjid yang paling jauh pada waktu itu. Masjidil Haram tempat Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa tempat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Isra Mi'raj adalah puncak daripada kekhalifahan dan pengabdian. Itu Isra Mi'raj. Kenapa puncak kekhalifahan dan pengabdian? Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad pertama, apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Dalam surah Al-Isra ayat 1, An-Najm juga pada ayat yang ke-18 sama-sama ayat linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Inilah pertama tujuan Isra Mi'raj. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pendapat beberapa orang mengatakan Isra Mi'raj hanya untuk membawa Nabi jalan-jalan karena Nabi sedih karena meninggal Khadijah dan meninggal Abu Talib. Kalau hanya itulah tujuan Isra Mi'raj, sangat kecil lah arti Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj satu tujuan kehidupan Nabi, memperlihatkan kepada Nabi semua tanda-tanda kekuasaan Tuhan, baik dalam alam bumi, alam barzah, alam akhirat. Tiga ya. Alam di dunia, alam barzah, alam akhirat. Dan memang terlihat oleh Nabi semuanya nampak. Jadi kalau konsep keilmuan, waktu Nabi diberi Al-Quran sejak tahun pertama kewahyuan sampai tahun ke-12 kenabian, karena terjadi Isra pada tahun yang ke-12, 13 Nabi hijrah, baru masuk ke Madinah. Kenapa di tengah-tengah, tak di awal atau di ujung? Pada Nabi dapat wahyu daripada awal kenabian sampai 12 tahun kemudian. Nabi mendapat cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang Allah langsung. Itu hanya bersifat teori. Karena hanya mendengar dan menerima. Tapi Nabi belum nampak. Nabi belum melihat. Pada malam Isra Mi'raj lah Allah nampakkan kepada Nabi semua yang gaib. Semua yang gaib, sampai Allah langsung pun Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu teori ilmiah mengatakan, suatu yang ilmiah itu kalau dapat dibuktikan.
Dan Nabi telah membuktikan semua yang dia dengar betul-betul dia nampak dengan mata kepalanya sendiri. Bukan dongeng, bukan khayalan, bukan mimpi, tapi Nabi berjalan langsung. Hanya mungkin Nabi dinaikkan daripada kita dunia dimensi 3 dimensi. Nabi mungkin naik sampai 4 dimensi, mungkin dia 5 dimensi, mungkin sampai 9 dimensi. Karena Nabi dengan malaikat, Nabi dengan buraknya, Nabi dengan segala macam, dengan imam para nabi lain menjadi imam di Masjidil Aqsa, Nabi dalam tingkat dimensi. Karena sebetulnya alam itu sudah ada semuanya. Surga sudah ada, neraka sudah ada, malaikat memang ada. Semua yang kita dengar itu semua sudah ada, bukan belum ada, bukan akan terjadi, tapi sudah ada. Hanya kita belum nampak. Kita belum nampak. Nabi sudah nampak. Tengok, itu bedanya. Bagi Nabi alamul syahadah, bagi kita alamul ghaib. Nabi alamul syahadah. Kenapa Nabi punya kemampuan, Nabi punya potensi untuk nampak semuanya. Kita tak punya potensi. Jadi kalau ada orang misalnya pakar tentang langit, misalnya naik ke atas langit dan meneliti langit segala macam, oh dia kata langit macam ni, langit macam ni, kita tak tahu. Tapi dia tahu. Kenapa? Dia pakarnya. Ada orang masuk ke bawah bumi, geologis, dia tanya bumi ni macam ni, dia tahu. Dia pakar, kita tak tahu. Demikian juga Nabi lah satu-satunya makhluk Allah yang diberikan potensi dan kemampuan untuk melihat semua yang gaib. Kita tak punya kemampuan, tapi kita yakin dengan dia dan pasti betul. Itu sangat penting. Itu konsep kenapa. Maka sebenarnya ini puncak daripada kemanusiaan. Kedua, kenapa harus jalan dulu ke Masjidil Aqsa baru naik ke langit? Kenapa tidak naik dulu baru ke Masjidil Aqsa? Dua hal berbeda kan? Naik kepada Allah Mi'raj dulu baru turun ke Masjidil Aqsa baru balik ke Mekah. Ni tak, ke Masjidil Aqsa dulu baru naik ke langit. Masjidil Aqsa masih di bumi. Waktu itu sudah ada, baru naik ke langit. Ini berkaitan dengan tugas manusia di muka bumi. Tugas kita ini pertama adalah khalifah. Ingat ya, tugas kita pertama khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu kalau telah kita dapat melaksanakan kekhalifahan kita di muka bumi dan kita persembahkan semuanya kepada Allah, itu baru namanya ibadah. Khalifah itu menguasai bumi. Ibadah itu mempersembahkan seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Ini konsep kekhalifahan, pengurusan bumi. Pengurusan bumi. Maka untuk mengurus bumi, setelah kau urus bumi dengan betul, engkau layak naik jumpa Allah. Ini konsep sangat penting. Urus bumi yang betul, baru naik jumpa Allah. Kalau kita langsung jumpa Allah tanpa urus bumi, apa dak kita bawa depan Allah? Apa kita bawa depan Allah kalau kita hanya tak urus bumi sama sekali? Urus bumi yang betul, baru jumpa aku akan terima. Ini konsepnya. Sekarang bagaimana pengurusan bumi dan bagaimana kepemimpinan manusia, itulah dilambangkan dalam Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Kita berfikir, sudahkah kita melaksanakan amanah Allah dalam memimpin bumi dan amanah Allah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sangat berat. Maka kalau tengok cerita Isra dan Mi'raj, berapa peristiwa terjadi dalam Isra dan Mi'raj, itulah peristiwa tentang bagaimana anda mengurus bumi dengan betul.
Pertama, Nabi dibelah dadanya, dia ambil hatinya, dibasuh, masukkan dalam dada, kemudian diisi dengan iman dan ilmu dan hikmah. Ini konsep dasar. Konsep dasar hidup adalah pertama penyucian jiwa. Qad aflaha man tazakka, bahagia orang yang membersihkan dirinya daripada hawa nafsu. Kalau ini masih dalam diri manusia ada hawa nafsu, apapun yang dilakukannya akan rusak semuanya. Maka pertama basuhkan diri, cucikan hati. Tuh, Nabi ada 2 kali penyucian. Waktu Nabi umur 4 tahun, 2 tahun dicucikan waktu dengan Halimah Sa'diyah, itu kes. Waktu Nabi dalam kenabian, menerima kenabian. Tapi ini Nabi setelah Nabi terima kenabian, Nabi disucikan, dibelah dada lagi untuk naik ke langit. Kenapa? Karena untuk naik ke langit semua amal perlu penyucian jiwa. Tanpa kesucian jiwa Allah tak akan terima semuanya. Tanpa keikhlasan akan ditolak semuanya. Sucikan jiwa. Sucikan jiwa, kemudian apa yang diisi? Karena dalam hati ini ada nafsu. Manusia ini dirusak oleh nafsu, berada dalam hati manusia. Nafsu ini akan merusak manusia, memimpin manusia kalau tanpa iman. Maka buang nafsu, isi iman. Dibuang nafsu, diisi iman, diisi ilmu. Ini konsep hidup. Kita hidup ini pertama bersihkan diri daripada hawa nafsu, isi dengan iman sebagai kekuatan, beri dengan ilmu dengan akal sebagai cara berjalan. 3 konsep ya, iman, ilmu dan kesucian diri. 3 ini sangat penting bagi hidup manusia dari bila pun dia hidup sampai hari kiamat. Sudahkah hati kita bersih? Sudahkah kita punya ilmu? Sudahkah iman kita kuat? 3 komponen asas. Baru engkau dapat menguasai dunia. Dan khalifah Allah itu khalifah harus menguasai dunia. Rasul Ar-Rahman mengatakan, hai manusia dan jin, kalau engkau mampu untuk menembusi langit, tembuslah langit. Tidak ada batas dalam kekhalifahan. Kalau anda mampu menembusi alam angkasa, naik semuanya. Ke bumi turun, ke atas naik. Untuk menjadikan alam semesta sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paling berat itu ya. Kita khalifah ini Allah menjadikan kita khalifah dengan tujuan dengan apa? Apa itu khalifah? Mempergunakan semua yang ada dalam alam ini untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah paling berat. Menjalankan tugas mengurus alam sebaik-baiknya untuk bahagia dunia dan akhirat, dan untuk kemaslahatan hidup manusia semuanya. Itulah khalifah. Maka Allah tunjukkanlah waktu Nabi Muhammad setelah dibelah dada dinaikkan ke burak. Apa itu burak? Barakun kilat. Burak adalah kendaraan secepat kilat. Barakun itu kilat. Lambang sebagai manusia khalifah di muka bumi harus dapat menguasai apapun di muka bumi sampai kenderaan secepat kilat. Kerana penguasaan alam harus menguasai teknologi. Tak mungkin manusia menguasai alam tanpa teknologi. Ingat ya? Kerana teknologi adalah suatu alat untuk mempermudah manusia untuk menguasai alam. Itu teknologi. Maka manusia muslim harus menguasai teknologi sampai macam burak pun dikuasai. Tapi dengan iman yang kuat, dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang hebat, baru dia dapat menguasai teknologi. Kalau tidak punya iman, tidak punya jiwa yang suci, dia akan dikuasai oleh teknologi. Beda ya. Muslim harus menguasai teknologi
bukan dikuasai oleh teknologi. Hari ini kita dikuasai oleh teknologi. Depan kita teknologi sangat banyak. Handphone, TV, internet. Kita sudah menguasai atau dikuasai. Kita dikuasai, terikut dengan buatan orang semuanya. Orang buat konten macam-macam, konten tak baik, konten maksiat, konten ini terikut manusia semuanya. Harusnya kita menguasai teknologi, tidak ada konten tidak baik. Semua hanya untuk pemanfaatan umat manusia. Macam kita wajib menguasai senjata. Untuk apa? Untuk keamanan. Kalau orang tak punya iman, senjata untuk apa? Untuk kekayaan. Beda. Kalau orang punya iman, ada obat, ada penyakit baru buat obat. Kalau orang tak punya iman, buat obat, buat penyakit baru buat obat. Buat penyakit dulu baru buat obat. Kenapa? Bisnes. Ada penyakit, dibuat penyakit untuk dijual obat. Itu konsep tanpa iman. Ya mungkin hari ini kita kata boleh jadi macam itu. Ada COVID maka ada vaksin. Boleh jadi COVID pun dibuat tukang vaksin semua. Boleh jadi. Jadi ini konsep antara iman menguasainya atau hawa nafsu menguasainya. Bagi nafsu menguasainya akan buat untuk kekayaan, untuk kemewahan, untuk kekuasaan. Kalau iman untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Ini konsep keilmuan, kesucian, keimanan, pada penguasaan alam, penguasaan teknologi, dan hati-hati dengan godaan. Karena dengan kita menguasai teknologi dengan keimanan, maka naik burak macam Nabi Muhammad naik burak bersama burak Nabi ada malaikat Jibril. Kalau engkau sudah dapat menguasai dunia, menguasai teknologi dengan iman, maka malaikat bersama engkau dimanapun engkau berada. Malaikat bersama kita di mana kita bekerja. Karena kita akan dikawal oleh malaikat. Kenapa? Karena kita memerlukan malaikat, memerlukan iman. Kenapa? Karena di depan kita akan banyak godaan. Apa godaannya? Tengok, Nabi digoda oleh perempuan yang panggil Nabi sebelah kanan, sebelah kiri. Itu cerita dah banyak orang cerita. Dua godaan. Godaan akidah satu, godaan kehidupan satu. Maka kenapa Nabi perempuan itu panggil mengajak Nabi kata malaikat itu orang Nasrani atau Yahudi itu dunia godaan akidah keimanan. Sekarang dengan liberalisme, dengan ateisme, itu godaan akidah. Atau godaan dunia, harta, wanita, nafsu, godaan dunia, hedonisme, kehidupan, lifestyle. Godaan lifestyle. Banyak orang lulus godaan akidah tapi tidak lulus godaan lifestyle. Kemewahan, kemungkaran dia lakukan. Jangan tengok orang-orang Timur Tengah sekarang banyak macam itu, negara Timur Tengah lulus dalam mungkin tapi lifestyle tidak lulus karena dia hidup dengan sama dengan orang-orang Barat udah cara hidupnya sebetulnya Muslim tapi lifestyle-nya bukan Muslim, akidahnya Muslim, cara hidupnya bukan Muslim. Kita harus akidah kita Muslim, cara hidup pun kita Islam. Cara memakai harta, cara berkawan, cara memimpin harus dulu semuanya. Jadi cara hidup beda, hidup berbeda sebetulnya. Kemudian kalau dah kita punya dua-dua lulus tadi, baru kita akan fokus. Fokus hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh bayangkan kalau Nabi punya burak dan Nabi tidak dicuci dulu hatinya waktu di Ka'bah. Nabi tak bagi iman, ke mana burak berangkat? Tak akan berangkat ke Masjid Aqsa, berangkat ke London, jalan-jalan dulu, mungkin ke mana-mana baru sampai Masjid Aqsa. Kalau dalam hati tak ada iman, tak suci hatinya sebetulnya. Kemudian Nabi tahan godaan, maka hidup tahan godaan, siap menghadapi tantangan, itu hidup sebetulnya. Kalau kata guru saya dulu, kalau hidup tak takut mati. Kalau mati jangan hidup. Kalau takut hidup mati saja. Hidup ini adalah tantangan. Hidup ini adalah bagaimana keberanian menghadapi kenyataan. Itulah hidup sebetulnya. Kita harus berani menghadapi apapun tantangan, tapi dengan iman, ilmu, kesucian hati, insya Allah selamat sebetulnya. Apapun tantangan tersebut, rujuk kepada ini. Dan Nabi berangkat naik burak, Nabi singgah ke Madinah. Ya, dalam hal Nabi singgah ke Madinah, sembahyang 2 rakaat di Thaibah, di tempat Nabi hijrah. Kata malaikat, ini tempat engkau hijrah hai Muhammad.
Nabi berangkat lagi naik sampai ke Tur Sina. Sembahyang 2 rakaat. Apa kata Jibril? Ini tempat Musa mendapat Alkitab. Dan Nabi berangkat lagi sampai ke Bethlehem. Sembahyang 2 rakaat. Dan Nabi kata ini tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat Injil. Baru Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. 3 tadi. Untuk memimpin dunia ini perlu apa? Nabi melihat masa depan. Karena Madinah itu masa depan Nabi, hijrah Nabi. Mengurus dunia perlu tahu masa depan. Ada futuristik, apa harapan. Tapi jangan melupakan adanya kehidupan masa lalu, adanya sejarah. Karena Nabi kenapa ke Madinah, Nabi ke Bethlehem, Nabi ke Tur Sina. Tur Sina adalah sejarah masa lalu, Nabi Musa, Nabi Isa. Karena seorang memimpin dunia yang terbaik adalah bagaimana mengambil yang terbaik di masa lalu dan membuat yang paling baik di masa hadapan. Bagaimana mengambil yang terbaik di masa lalu dan membuat yang paling baik di masa hadapan. Inilah konsep hidup. Ini sangat penting. Maka bukan kita melaknat masa lalu dan tak merancang masa depan. Ini bahaya. Kan banyak orang ni melaknat masa lalu, mencaci masa lalu dan tak merancang masa depan. Emosional yang ada. Islam tak macam itu dalam pengurusan. Melihat masa lalu, merancang masa depan. Baru Nabi sampailah ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa. Imam yang pemimpin. Nabi adalah Nabi terakhir. Tapi Nabi lah Sayyidul Mursalin. Pemimpin semua Nabi. Seorang muslim harus jadi imam lil muttaqin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam. Seorang muslim dengan penguasaan teknologi yang dibekali dengan ilmu, iman dan kesucian jiwa pasti menjadi imam di muka bumi. Pemimpin. Apapun profesinya. Tengok Nabi Muhammad imam dengan semua nabi yang lain. Profesi nabi macam-macam. Nabi Adam adalah petani, menanam gandum, membuat roti. Nabi Adam sudah makan gandum, makan roti pada awal pertama turun ke muka bumi. Nabi Nuh pembuat kapal. Nabi Daud pembuat baju besi. Nabi Musa peternak. Nabi Sulaiman penguasai angin. Nabi Isa pakar perubatan. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Ibrahim peniaga baju. Semua profesi umat Islam wajib menguasai. Karena Qadha Sufikir mengatakan, ma yatimul wajib hawal wajib. Apa saja yang sampai kepada kewajiban itu wajib hukumnya. Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, umat Islam tidak boleh bergantung dengan orang lain apapun juga, sampai tingkat jarum pun dia wajib menguasai. Kata Imam Nawawi. Karena kita untuk solat perlu baju, penguasaan teknologi. Untuk haji perlu pesawat, penguasaan teknologi. Ini lambang dunia. Lambang kehidupan manusia menguasai alam semesta. Itulah Isra dan Mi'raj. Dan setelah Nabi keluar daripada sembahyang, Nabi dipilih bagi 2 pilihan antara minum arak atau minum susu. Ini penting nih. Dan Nabi pilih minum susu. Kenapa? Seorang pemimpin waktu dia berprestasi, apakah prestasinya itu bermanfaat atau membuat mudarat? Karena ada orang berpunya kehebatan teknologi membuat mudarat. Ada orang punya kehebatan teknologi membuat manfaat. Seorang muslim wajib bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Konsep prestasi untuk pemanfaatan hidup dunia dan akhirat. Nah, konsep hidup sebetulnya. Inilah konsep pengurusan bumi yang dilambangkan dalam Isra. Saya belum masuk Mi'raj. Pengurusan bumi dengan Isra. Kemudian Isra naik ke langit. Nabi naik pertama jumpa Nabi, langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga jumpa Nabi Idris. Langit keempat jumpa Nabi Yusuf. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Keenam jumpa Nabi Musa. Ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Nabi waktu Nabi sembahyang di Masjidil Aqsa,
Nabi telah jumpa semua Nabi ini. Karena dia semua Nabi menjadi makmum Nabi di Masjid Al-Aqsa. Kenapa Nabi dikhususkan lagi waktu naik ke langit jumpa Nabi ini lagi? Tapi tak semuanya, pilihan. Di sini adalah pengurusan kepemimpinan. Pada waktu Nabi jumpa Nabi Adam, Nabi pertama di muka bumi. Nabi harus tahu asal usul. Seorang memimpin harus tahu asal usul. Kalau tahu akan sombong, kalau tahu akan berjaya angkuh, akan takabur kalau tak tahu asal usul. Seorang pemimpin wajib tahu asal usul sebagai manusia. Ini sangat penting dalam kepemimpinan manusia. Jumpa kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, dua Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin juga harus tahu siapa sebelumnya, orang yang berjasa kepadanya. Kalau tidak orang asal usul, ini orang yang berjasa mengantarkannya. Karena biasa ada pemimpin, sebaik dia memimpin, orang yang sebelumnya pun disikat habis semuanya. Tengok. Ini bukan kepemimpinan. Ini namanya kerakusan. Ini namanya adalah hawa nafsu. Kepemimpinan Muslim memimpin dan mengikuti atau melihat siapa di belakangnya, siapa sebelumnya. Yang baik diambil, yang tidak baik tidak diteruskan. Yang baik diteruskan karena Islam bukan agama pembaharuan, agama terus mengikuti perkembangan dan terus berkembang dengan kebaikan-kebaikan. Maka Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi sebelumnya. Jumpa ketiga Nabi Idris alaihissalam. Kenapa Nabi Idris? Nabi Idrislah Nabi di antara semua Nabi yang paling hebat dalam ibadahnya kepada Allah. Ibadah, ritual. Sampai dia dipanggil, maka kata malaikat, naikkan, kata Allah, malaikat ya Tuhan, kami nak jumpa dia, naikkan dia ke langit. Dia naik ke langit dan dia turun lagi. Itu Nabi Idris alaihissalam. Seorang pemimpin pada waktu tingkat tertinggi harus paling tinggi ibadahnya. Paling tinggi ibadahnya. Karena kepemimpinan mengurusi semua manusia harus paling dekat dengan Allah SWT. Sehingga setiap malam dia tahajud, minta petunjuk pada Allah apa yang harus dibuat dengan kepemimpinan manusia ini semuanya. Orang biasa mungkin sembahyang 2 rakaat. Pemimpin mungkin tahajud mungkin 100 rakaat. Kenapa? Dia harus dekat dengan Allah. Jangan sampai dia memimpin bumi ini tanpa petunjuk Allah. Seorang pemimpin Quran petunjuk awam. Seorang pemimpin harus dapat petunjuk lebih. Petunjuk lebih. Dari mana? Daripada Allah SWT, dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Fatahajat bina filatan lak asa iya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tahajudlah engkau di depan Allah. Allah akan berikan engkau maqamam mahmuda, kedudukan yang sangat tinggi. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran tengah malam. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Karena kami akan memberikan kepada engkau, hai manusia, kalau engkau dekat kepada kami, kaulan sakila, kalimat-kalimat yang sakil, yang berat, yang bernas. Jadi seorang pemimpin harus dapat tiap malam kalimat daripada Allah untuk memimpin bumi ini. Maka dengan dia tahajud dan baca Quran. Jangan sampai pemimpin tambah tinggi pemimpinnya, tak tahajud, tak baca Quran. Waktu tak memimpin banyak baca Quran. Waktu memimpin tak baca Quran. Padahal Quran itu lebih penting buat pemimpin yang akan mengurus dunia ini sebetulnya. Tengok, ini konsep ibadah Nabi Idris. Tu naik lagi ke langit keempat, jumpa Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf Nabi yang paling banyak godaan. Godaan pertama keluarga. Tengok. Godaan keluarga, abang adik yang akan menghancurkan kepemimpinan. Untuk keadilan, untuk kebenaran. Itu godaan pertama dari keluarga. Boleh istri, boleh anak, boleh saudara mara. Ini godaan pertama yang akan menjatuhkan seseorang itu karena godaan orang di samping paling dekat. Yang menjatuhkan seorang pemimpin biasanya adalah godaan yang datang dari orang yang paling dekat. Baik anak, baik istri, saudara mara, atau kawan dekat. Ini sangat berat sebetulnya. Godaan pertama. Godaan kedua, Nabi Yusuf mendapat godaan kekuasaan.
Jadi menteri keuangan Mesir. Godaan kekuasaan. Godaan kekayaan juga. Ketiga, godaan perempuan Zulaikha. Tengok. Semua godaan lulus. Seorang pemimpin wajib lulus semua godaan tadi. Godaan keluarga, godaan kekuasaan, godaan keuangan, godaan perempuan. Kalau engkau lulus, engkau baru jadi pemimpin. Bukan mudah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik kelima, jumpa Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun? Nabi Harun adalah Nabi yang pandai berkomunikasi, yang pandai berdialog. Seorang pemimpin harus tahu berdialog, berkomunikasi yang baik. Bagaimana bahasa dengan rakyat, bagaimana bahasa sama pemimpin yang lain, bagaimana bahasa dengan orang kawan-kawannya. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan hari ini sebetulnya. Kalau tak ada komunikasi, kau buat semua sama, bahaya. Perang terjadi karena banyak salah komunikasi. Tengok antara Ukraina dan Rusia apa yang terjadi akan datang. Ini adalah permainan diplomasi. Seorang pemimpin harus menjadi orang-orang diplomat yang pandai bercakap pada tempatnya dengan kedudukan, bukan diplomat penipu. Banyak hari ini diplomat penipu kadang-kadang. Yang tak betul kata betul, dia pandai bercakap. Dalam arti tapi kejujuran yang diperlukan, kejujuran, keberanian, keadilan dan kebijaksanaan paling penting ya. Bijaksana paling penting bagi seorang pemimpin. Itulah Nabi Harun alaihissalam. Baru naik ke Nabi Musa, langit yang ke-6. Kenapa Nabi Musa? Nabi Musa, Nabi paling banyak pengalaman dengan Bani Israel. Yang umat yang paling degil. Umat yang paling banyak helahnya itu Bani Israel. Musa bertahan menghadapi mereka tetap dengan sabarnya, dengan tabahnya, terus menuntun mereka. Dan ini bukan mudah. Serang pian sendiri. Dengan kekuatan, walaupun dia hebat Nabi Musa itu, hebat Nabi Musa. Karena pernah sekali pukul orang, dia orang itu mati. Orang Kipti mati dipukul Nabi Musa, sekali pukul. Tapi waktu dia jumpa Fir'aun, kata Allah, Rabbisli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli. Dia supaya dapat bercakap dengan baik, tapi bikalamin lainin, dengan kalimat lemah lembut. Orang yang paling kuat menghadapi umat paling sabar, menghadapi penguasa dengan kalimat lemah lembut, susah dapat. Orang paling kuat menghadapi rakyat dengan zalim biasanya. Orang kuat menghadapi rakyat dengan zalim biasanya. Orang kuat menghadapi rakyat dengan kesabaran. Menghadapi pemimpin dengan orang lain dengan lemah lembut. Ini hebatnya Nabi Musa. Maka kenapa nanti waktu Nabi turun nanti, Nabi jumpa Nabi Musa, bukan jumpa Nabi Ibrahim. Waktu Nabi dapat 50 abad, jumpa Nabi Musa. Musa, engkau dapat? Aku dapat 50 sembahyang. Tak, engkau tak mampu, balik lagi. Nabi jumpa Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa, Nabi paling banyak pengalaman mengurus umat. Nabi belajar pada orang yang berpengalaman. Jangan merasa pandai sendiri. Ini sangat penting konsep ini sebetulnya. Jadi carilah orang punya pengalaman, ambil nasihatnya kalau itu baik. Sehingga Nabi yang Sayyidul Mursalin mengambil nasihat Nabi Musa. Tengok. Oh, naik lagi Muhammad, turun lagi. Turun berapa dapat? 45. Oh, kurang. Naik lagi. Tengok. Hebatnya ini bagaimana Nabi mengikuti nasihat Nabi Musa. Karena Nabi Musa Nabi paling berpengalaman dengan mengurus umat ini sebetulnya. Baru Nabi jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Kenapa Ibrahim? Nabi Ibrahim Nabi yang paling banyak berbuat untuk kebaikan dengan membuat sesuatu yang sangat berkekalan, Ka'bah Al-Mukarramah. Seorang pemimpin harus meninggalkan kesan yang terbaik untuk masyarakatnya. Seorang pemimpin meninggalkan amal jariah yang paling hebat untuk masyarakatnya. Itu kerja pemimpin. Bukan pulang habis memimpin akan dicaci masyarakatnya. Tak. Ada amal soleh, ada amal jariah yang dikenang semua umat untuk dia sebagai pemimpin sebetulnya. Maka pemimpin Nabi Ibrahim dengan Ka'bahnya. Pemimpin raja-raja dengan library, dengan masjid, dengan itulah bagaimana amal jariah. Karena itulah
kita akan diuji kepemimpinan kita dengan apa yang kita tinggalkan setelah kita tidak jadi pemimpin lagi. Apa peninggalan bersifat main-main, peninggalan bersifat hiburan atau permainan atau sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sebetulnya. Ini pengurusan dari waktu kita naik ke langit, Nabi mengurus dengan cara yang baik. Ini semuanya baru Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan betul-betul mengurus bumi dengan baik. Jumpa dengan setelah mengurus masyarakat dengan baik. Karena inilah tugas manusia, mengurus bumi dengan baik, memimpin dunia dengan baik. Mengurus bumi dengan baik dengan kekhalifahan dan mengurus sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hanya dua kan? Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kita urus dua-dua dengan baik, baru kita jadi khalifah Allah di muka bumi sebetulnya. Inilah konsep Isra Mi'raj, saya katakan sangat penting kita pahami dengan betul. Karena kita tiap tahun dengan Isra Mi'raj hanya cerita. Tapi apa ibrah? Fa'tabiru ya ulil albab. Inna fihim kisasun fa'tabiru ya ulil, ambil ibrah, ambil pengajaran. Sehingga hari ini apa kita? Sudahkah kita pemimpin yang baik? Sudahkah kita mengurus bumi dengan baik? Sudahkah umat Islam menjadi orang yang terbaik? Maka tiap hari ingat, karena inilah lambang kekhalifahan, lambang kejayaan, lambang kemanusiaan, lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, menyuruh sebetulnya. Maka inilah baru linuri min ayatina innahu was-samiul alim. Inilah konsep sangat penting kesehatan. Bapak ini bagaimana kita melihat Isra Mi'raj suatu konsep kehidupan, bukan hanya cerita yang kita dengar tiap tahun. Bukan hanya cerita, sehingga kita mendapat muhasabah diri. Sudahkah umat Islam menguasai dunia? Jauh. Sudahkah umat Islam memimpin dengan baik? Jauh. Mana pemimpin Islam terbaik hari ini? Tak nampak kita hari ini. Tak nampak. Pemimpin Islam tak nampak yang terbaik hari ini. Pengurusan dunia tak nampak umat Islam terbaik hari ini. Maka kita harus meningkatkan diri lagi. Meningkatkan supaya kita dekat dengan itulah hanya modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain. Yang kita tahu dengan mendapat solat 5 waktu, solat berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, sembah kepada Allah. Karena apa nilai solat kita kalau tak memimpin dengan baik? Maka anda solat dengan Allah, kembali kepada Allah dengan kejayaan dalam kepengurusan dan kepemimpinan sebetulnya. Inilah konsep yang sangat penting dalam Al-Isra dan An-Najm sebetulnya. Karena dua-dua linurah min ayatina innahu samiul basir. Sehingga kita betul-betul setiap tahun. Kenapa? Berarti kita selama ini kita belum menguasai. Selama kita belum menguasai, saya katakan terus terang, Baitul Maqdis akan menjadi tempat jihad sepanjang zaman. Sebelum umat Islam menguasai Baitul Maqdis, umat Islam tidak akan pernah jaya. Sebelum menguasai kembali Baitul Maqdis, umat Islam tidak akan jaya. Ini lambang penguasaan. Lambang penguasaan. Zaman Nabi Umar menguasai Baitul Maqdis, selesai jaya semuanya. Karena Baitul Maqdis lambang. Dulu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lepas itu jatuh kepada Byzantium, waktu itu jatuh kepada kawasan Baghdad waktu itu, Mesopotamia, menguasai 8 abad dan jatuh kepada Islam sampai 8 abad kemudian. Sekarang jatuh kepada Yahudi sampai sekarang. Tengok. Siapa menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Tengok. Siapa menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Daud menguasai Baitul Maqdis, Sulaiman menguasai Baitul Maqdis. Lepas tu waktu itu Mesopotamia menguasai Baitul Maqdis, Byzantium menguasai semuanya, Romawi menguasai Baitul Maqdis, Islam menguasai Baitul Maqdis, sekarang Yahudi menguasai Baitul Maqdis. Maka apa Baitul Maqdis? Lambang penguasaan dunia adalah Baitul Maqdis. Dan bukan hanya dengan emosi, dengan ilmu, dengan teknologi. Hari ini kita katakan, kenapa Yahudi menguasai Baitul Maqdis? Karena Yahudi menguasai ilmu. Yahudi orang paling banyak membaca. Yahudi orang paling banyak riset. Kenapa dulu Roma menguasai? Roma dulu paling banyak ilmu. Siapa yang paling banyak ilmunya, yang menguasai teknologi, akan menguasai Baitul Maqdis. Ini lambang kekuasaan sebetulnya. Maka umat Islam harus
sama berpikir bagaimana kita bukan hanya teriak takbir, bukan. Apa yang kita dapat buat untuk menguasai dunia. Karena sangat banyak kewajiban khalifah kita yang masih kita lalaikan hari ini sebetulnya. Untuk menguasai ekonomi, menguasai teknologi, menguasai dunia. Dan mengurus dunia dengan penuh keadilan untuk memberikan keberkatan. Karena barang siapa yang beriman pertama, fatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Siapa yang bertakwa, kami bukakan keberkatan langit dan bumi. Untuk mencapai keberkatan dengan iman, dengan ilmu dan hikmah, menguasai dunia, memimpin dengan adil, berjumpa dengan Allah. Itulah makna daripada Isra dan Mi'raj. Semoga kita dapat menjadi muhasabah dengan ini, berpikir lebih baik lagi pada masa akan datang. Pada kita meningkatkan kualiti ibadah kita, kualiti amal soleh kita, kualiti amal jariah kita, kualiti prestasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alim yanfa'una warjuna uluman tanfa'una. Allahumma haqqan wa yattiba'al badil tinam subhana anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.